Hello and welcome dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan membahas Yesus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin, sesuai dengan Quran Surah Al-Hadid Surah 57 ayat yang ketiga. Sekarang kita lihat dulu Quran Surah Besi Surah Al-Hadid Surah 57 ayat yang ketiga. Dialah Al-Awal dan Al-Akhir, Az-Zohir dan Al-Batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Keempat nama yang disebutkan di sini menurut Muslim adalah nama-nama Allah sendiri yang mereka sebut dengan Asmaul Husna. Yang awal dan yang akhir adalah salah satu daripada gelar Tuhan kita. Kita baca ya, Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dalam Yesaya 48 ayat 12, dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang awal, akulah juga yang akhir. Kemudian Yesus berkata dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Wahyu 21 ayat 6, firman Yesus kepada Rasul Yohanes, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu 22 ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi kalau Quran mengatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang zuhir dan yang batin, Yesus mengklaim akulah yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus mengklaim dia adalah Allah itu sendiri. Sekarang kita lihat apa arti az-zohir dan al-batin. Az-zohir artinya yang maha nyata, bisa dilihat dengan panca indera dan bisa dirasakan, berwujud, mempunyai fisik. Al-batin adalah sesuatu yang gaib, yang ruh, yang ada di dalam dan tidak terlihat. Keempat nama yang disebutkan di dalam Quran Surah 57 ayat 3 merupakan nama-nama Allah. Ini ada di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2713. Muhammad berkata, Ya Allah, engkaulah Al-Awal. Tidak ada sesuatu pun yang mendahuluimu. Ya Allah, engkaulah Al-Akhir. Tidak ada sesuatu setelahmu. Ya Allah, engkaulah Az-Zohir. Tidak ada satu pun yang ada di atasmu. Ya Allah, engkaulah Al-Batin. Tidak ada yang tersembunyi daripadamu. Akar kata dari kata zahir adalah zahara yang memiliki konotasi bahasa Arab klasik sebagai berikut. Terlihat, nyata, jelas, bermanifestasi, berbeda, terbuka, keluar, atau muncul setelah disembunyikan. Jadi artinya lahir itu bisa dilihat secara fisik atau visible. Jadi jelas ya bahwa dari surah 57 ayat 3, keempat nama tersebut merupakan nama-nama Allah itu sendiri. Dan Yesus mengklaim bahwa dialah Al-Awal, Al-Akhir, Az-Zohir, dan dia juga yang Al-Batin. Az-Zohir itu artinya zohir itu nampak, bisa dilihat. Ini juga ada di dalam hadis Sahih Al-Bukhari 2447. Amal-amal yang nampak, yang zohir, yang tidak tersembunyi. Jadi zohir itu artinya sesuatu yang muncul setelah disembunyikan. Maksudnya adalah pewahyuan, pernyataan diri Allah, itu arti Az-Zohir. Kata zahir adalah bentuk tidak baku dari kata lahir, sehingga penulisan yang benar adalah lahir. Jadi artinya adalah sesuatu yang lahiriah, sesuatu yang nampak, bisa dilihat dengan mata. Bentuk bakunya lahir, bentuk tidak bakunya adalah zohir. Artinya keluar dari kandungannya, yang kelihatan dari luar. Jadi teman-teman tahu ya bahwa zahir itu artinya visible, nampak nyata, bisa dilihat. Atau yang ditampakkan dari yang tersembunyi, artinya dibukakan atau diwahyukan. Yang batin itu artinya invisible, tidak nampak, tidak kelihatan. Dia roh, dia gaib, dia tersembunyi. Inilah yang tidak diketahui oleh Muslim, teman-teman. Bagaimana mungkin Allah itu az-zohir sekaligus al-batin? Nampak tapi sekaligus juga tidak nampak. Dia bisa dilihat tapi sekaligus juga tersembunyi. Kalau kita membaca Kejadian 19 ayat 24, Anda baca ya dari Kejadian 18, Yahweh Tuhan kita menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud 3 manusia laki-laki sempurna di bawah pohon tarbantin di Mamre. Kemudian Yahweh yang ada di bumi menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Yahweh yang ada di langit. Yahweh yang ada di langit, yang tidak nampak, yang roh, yang gaib, yang tersembunyi, suaranya tidak pernah didengar dan wujudnya pun tidak pernah dilihat oleh manusia. Orang Yahudi menyebutnya Bapa. Karena itu setiap kali Bapa memperdengarkan suaranya, maka tidak ada wujudnya sama sekali. Hanya didengar saja suaranya. Kemudian, Yahweh yang selalu menampakkan diri kepada para nabi, dia mempunyai wujud fisik atau dia mengambil rupa, kadang-kadang manusia, kadang-kadang malaikat, kadang-kadang binatang, kadang-kadang tumbuhan, ataupun bisa berupa elemen, teman-teman. Orang Yahudi menyebutnya Dafar Elohim Memra Yahweh atau Sang Firman. Sang Firman inilah adalah Allah yang zohir yang 2000 tahun yang lalu berinkarnasi menjadi manusia.
Ini adalah Targum Yonatan ben Uziel dari Kejadian 19 ayat 24. Berbahasa Aramaik. Dikatakan di sini Yahweh yang menampakkan diri kepada Abraham di bumi disebut dengan the word of the Lord atau firman daripada Tuhan. Yahweh yang ada di surga, mereka menyebutnya Abba atau Bapa. Itulah misteri Allah kita, teman-teman. Dia sekaligus nampak dan sekaligus juga tidak nampak. Dia bisa sekaligus berada di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan. Kita baca dulu Yohanes 4 ayat 24. Yesus berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa artinya, teman-teman? Roh itu atau ruah dalam bahasa Ibrani berarti angin atau nafas, yaitu prinsip hidup ilahi, hayat ilahi. Ruah itu di dalam Alkitab diasosiasikan dengan hembusan nafas Allah yang memberikan kehidupan. Artinya, Allah kita roh, dia maha hidup. Dia tidak terlihat, tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak dapat dihitung, tidak dapat ditimbang, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Artinya persamaan matematika tidak bisa dikenakan untuk Allah karena dia tidak berupa materi atau fisik. Dia berada di luar dimensi ruang dan waktu kita. Dia berupa roh, sehingga persamaan matematika tidak bisa dikenakan di dalam dimensi roh. Dia tidak berlokasi, tidak bertempat, karena itu di dalam esensinya, maka Allah kita tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa Sang Firman. Salah satu nama Allah kita adalah El Olam, artinya dia yang hidup kekal atau dia yang tersembunyi. Jadi Allah yang sejati harus menyatakan atau mewahyukan dirinya supaya kita bisa mengenal siapa dia. Inilah arti kata pewahyuan, apokalipsis. Artinya disingkapkan atau membuka suatu rahasia yang tersembunyi. Wahyu itu artinya penyingkapan atau dibukakan. Allah adalah misteri dan salah satu gelar Allah kita adalah El Olam. Olam itu berarti waktu atau usia. Para rabi kuno mengejanya sebagai alam, yaitu tersembunyi atau misteri. Ini menggarisbawahi sifat misterius Tuhan kita. Dia bersifat kekal tanpa waktu, tanpa awal dan tanpa akhir. Dan ini adalah salah satu misteri yang paling dalam daripada sifat Allah kita. Seperti olam, Tuhan adalah yang kekal, selalu ada bagi umatnya sepanjang zaman. Sebagai alam, dia tetap menjadi misteri dan rahasia bagi pikiran manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 18, Yesus disebut sebagai firman Allah yang sudah ada sejak kekal di dalam diri Bapa. Dan karena dia adalah firman Allah itu sendiri, dia satu hakikat dengan Bapa. Dia disebut monogenes theos. Mono itu artinya satu atau tunggal, genes itu artinya jenis, hakikat, esensi atau DNA. Jadi Yesus itu tidak memiliki DNA manusia, sama seperti Anda dan saya. Melainkan dia lahir dari benih ilahi. Dia mewarisi DNA bapaknya, yaitu Allah, sehingga darahnya berkuasa untuk menebus Anda dan saya. Dia adalah anak Allah yang unik, yang lahir lebih dulu sebelum dunia ini ada. Dia mewarisi karakter fisik dan fungsional yang unik, yang ditransferkan dari orang tua ke anaknya. Itulah artinya genes. Jadi dia sehakikat dengan Allah itu sendiri. Makanya Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa menghormati aku, dia menghormati Bapa. Dan barang siapa membenci aku, maka dia membenci Bapa. Karena Yesus adalah Allah yang sejati yang lahir daripada Allah yang sejati, maka hanya Yesuslah yang bisa mewahyukan dan membukakan misteri siapa Allah itu kepada kita. Matius 11 ayat 27, Yesus berkata, semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Hal ini sama seperti Lukas 10 ayat 22. Yesus juga berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak. Jadi hanya Yesuslah yang bisa mewahyukan siapa Allah itu kepada kita. Tanpa Yesus, Anda tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Oke, semoga video ini sangat membantu Anda dalam mengenal siapa anak Allah itu. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan Shalom.